Kembali lagi dengan saya Fajar Wahyudi. Hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana suka duka perjalanan saya sedari awal kuliah sampai menyelesaikan tugas akhir. Nah, mungkin langsung saja. Awalnya saya itu memilih jurusan yang saya pilih saat ini tidak disetujui oleh orang tua. Ya, karena jurusan yang saya pilih ini adalah jurusan desain komunikasi visual yang dimana orang tua itu tidak banyak tahu. Orang tua tidak mengerti apa sih jurusan desain komunikasi visual. Yang ada di pikiran orang tua mungkin setelah kuliah itu akan kerja apa, akan kerja sebagai apa. Nah, itulah yang mungkin orang tua pada umumnya takutkan. Yang mungkin kita sama-sama tahu bahwa orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya ke depannya. Nah, di saat itu saya mencoba meyakinkan orang tua memilih jurusan yang memang saya ingin, yang memang saya minati. Perlahan ketika orang tua diberikan pengertian, ketika orang tua diberikan arahan bahwa jurusan yang saya pilih itu seperti ini loh. Jadi orang tua bisa menerima dan akhirnya saya memilih jurusan desain komunikasi visual. Orang tua pun mengizinkan dan di sana saya mencoba membuktikan bahwa jurusan yang saya pilih ini memang benar-benar sesuatu hal yang saya inginkan dan saya memang minat di jurusan itu gitu. Nah, perlahan ketika itu di semester 1 saya mencoba untuk kuliah dengan sungguh-sungguh, saya mencoba kuliah dengan tekun dan pada akhirnya hal yang saya tempuh itu membuahkan hasil. Nah, di semester 1 itu saya mendapatkan gratis uang kuliah dari kampus karena meraih IPK tertinggi di kelas. Nah, awalnya itu saya gratis uang kuliah dan ketika saya memberitahukan kepada orang tua saya kaget gitu. Orang tua nggak percaya, orang tua saya sangat benar-benar takjub dan sangat bersyukur. Nah, di semester 2 berlanjut, akhirnya ketika di penghujung semester 2 pengumuman juara itu ada lagi. Nah, saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 dengan IPK tertinggi lagi di kelas dan uang kuliah waktu itu juga digratiskan lagi. Nah, 2 semester saya nggak bayar uang kuliah di awal perkuliahan. Dan itu bagi saya sangat menyenangkan, sangat bersyukur sekali. Saya bisa membuktikan kepada orang tua bahwa jurusan yang saya pilih, jurusan yang awalnya orang tua saya tidak mengizinkan. Nah, saya bisa membuktikan bahwa ini loh hasil dari pilihan saya, jurusan saya yang memang saya inginkan. Dan waktu itu orang tua saya mengerti bagaimana dengan pilihan anaknya. Dan di semester selanjutnya saya masih sempat beberapa kali juara dan beberapa kali mendapatkan gratis uang kuliah. Nah, perlahan semester demi semester pun berlanjut. Kemudian semester paling berat menurut saya adalah di semester 6. Nah, di semester 6 kita sudah memikirkan judul apa yang akan kita angkat. Apalagi di DKV itu kita mengerjakan sebuah karya. Kita mengerjakan karya dan kita juga mengerjakan penulisan. Jadi ada 2, penulisan dan karya. Nah, titik beratnya itu saya merasakan di diri saya itu ketika semester 6. Ketika kita harus magang dan kemudian kita juga harus menyelesaikan judul apa yang kita angkat, dan ketika kita memilih judul itu belum pasti untuk di ACC oleh penguji atau dosen. Nah, alhamdulillah perlahan saya bisa menyelesaikan satu persatu. Banyak hal yang saya sadari ketika saya bisa sampai kepada titik ini. Banyak hal yang saya syukuri. Semuanya bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, tapi saya merasa di dalam pencapaian-pencapaian saya itu ada doa orang tua yang sangat kuat, ada pertolongan Allah dan juga kawan-kawan yang senantiasa dengan ikhlas membantu saya. Dengan semua itu mungkin saya bisa berada di titik ini bukan karena diri saya hebat, tapi karena semua yang terlibat, orang-orang baik, doa orang tua dan keluarga itu sangat mempengaruhi energi baik yang membuat saya bisa berada di posisi ini. Nah, di masa-masa skripsi itu sangat berat. Mungkin bagi semua orang yang kuliah, masa-masa skripsi itu adalah masa-masa di mana beban terberat, penghujung, ya, di masa akhir yang menentukan selesai dan tidak selesainya.
Mungkin bagi kawan-kawan yang sedang mengerjakan skripsi, mungkin sedang merasakan bagaimana kewalahannya, bagaimana sulitnya kita melawan rasa malas, dan mungkin kawan-kawan sedang merasakan, sedang mengalami. Tapi bagi saya, yang tersulit dari mengerjakan skripsi ini adalah melawan rasa malas gitu. Sewaktu mengerjakan skripsi, saya pun mengalami kesulitan-kesulitan, dan bahkan saya berada di titik jenuh. Saya benar-benar lelah, saya malas mengerjakannya. Nah, melawan rasa malas itu yang sulit. Waktu itu saya pernah berada di titik di mana saya mencoba menonaktifkan semua sosial media yang saya punya. Waktu itu saya menonaktifkan Instagram, menonaktifkan Twitter, karena bagi saya semua media sosial yang saya punya itu sudah menjadi racun di dalam diri saya. Sudah menjadi tahap di mana sosial media sangat mengganggu untuk kelanjutan skripsi yang akan saya buat. Nah, ketika itu sosial media saya nonaktifkan, tidak lagi mengakses itu selama 1 bulan lebih, dan akhirnya skripsi saya pun bisa selesai. Menonaktifkan sosial media itu bagi saya sangat membantu, karena bagi diri saya media sosial jika sudah menjadi racun di dalam diri, nah ketika itu saya akan menonaktifkan sosial media yang saya punya. Tapi mungkin tidak bagi semua orang. Saya yakin setiap orang pasti pernah merasakan sibuk dengan tugasnya, sibuk dengan deadline tugasnya, mengalami rasa malas. Semua orang wajar untuk lelah, semua orang wajar untuk bersedih. Tapi yang tidak wajar adalah ketika kita menyerah dengan keadaan yang kita alami. Karena sesulit apapun keadaannya, semuanya pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Dan saya yakin ketika kita berjuang untuk menggapai impian kita, nah di situ juga ada pertolongan Allah yang akan mengiringi langkah kita gitu. Saya sudah merasakannya karena di titik terendah saya waktu itu, waktu pengerjaan skripsi, saya benar-benar tidak tahu lagi akan melanjutkan atau tidak. Dan pada akhirnya semua masalah-masalah, semua kerumitan yang saya alami itu bisa terselesaikan satu persatu. Untuk kawan-kawan yang sedang berjuang, untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang mengerjakan skripsi tugas akhir, saya mengucapkan semangat. Semuanya pasti akan selesai jika kita ada niat untuk menyelesaikannya. Karena yang terberat dari mengerjakan skripsi adalah melawan rasa malas kita sendiri. Saya tahu betapa sulitnya, saya tahu betapa membingungkannya. Sesulit apapun keadaan kalian hari ini, yang terpenting jangan pernah melupakan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan memberikan kesulitan di luar kemampuan hambanya. Lalu sampai pada akhirnya saya melakukan sidang pada tanggal 14 Februari, dan alhamdulillah saya dinyatakan lulus, dan hari ini sudah mendapatkan gelar Sarjana Desain SDS. Nah, alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan kuliah saya dengan waktu 3,5 tahun. Saya sangat bersyukur, dan saya yakin semua itu bukan karena saya yang hebat, tapi di setiap pencapaian yang diraih oleh seorang anak, semua itu tidak akan lepas dari doa ibu dan ayahnya. Dan yang perlu kalian ingat adalah lulus cepat bukan berarti yang terbaik, dan lulus di waktu yang terlambat itu bukan berarti yang terburuk. Karena saya selalu percaya bahwa kita tidak dilihat hebat dari seberapa cepat atau lambat kita menyelesaikan kuliah, tapi kita akan tahu menjadi hebat setelah kita lulus, akan menjadi apa kita selanjutnya, dan mempertanggungjawabkan gelar yang sudah kita terima. Nah, jadi lambat atau cepat lulusnya seseorang itu bukan perkara hebat atau bodoh, tapi kita akan tahu kelanjutannya setelah kita lulus dari perkuliahan. Dan untuk yang sedang berjuang, semangat, tetap melibatkan orang tua, tetap melibatkan Allah. Jangan lupa berdoa, karena usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa usaha itu adalah omong kosong. Skripsi akan menjadi berat ketika kita tidak mengerjakannya. Saya Fajar Wahyudi, salam hangat, terima kasih.